Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di perkuliahan asinkron FA 5032 Kimia Fisika Permukaan. Saya Satrialdi dan pada perkuliahan asinkron kali ini kita akan membahas salah satu topik yang menarik terkait interaksi nanopartikel dengan membran sel dengan fokus bahasan terletak pada sifat kimia fisika permukaan dari nanopartikel yang berpengaruh terhadap interaksi tersebut. Perkuliahan asinkron ini bertujuan sebagai kuliah persiapan untuk kuliah tatap muka yang akan kita adakan di minggu depan dengan topik yang sama. Harapannya dengan adanya kuliah asinkron ini, mahasiswa dapat mempersiapkan dirinya dengan belajar mandiri terkait topik yang akan disampaikan ini, agar nanti ketika kita melakukan perkuliahan tatap muka di minggu depan, kuliah tersebut dapat dilaksanakan dengan lebih fokus pada diskusi terkait topik yang akan kita bahas pada hari ini. Dalam beberapa dekade terakhir, nanoteknologi telah berkembang secara pesat menjadi suatu strategi yang menjanjikan dalam mengatasi berbagai permasalahan teknologi pada berbagai bidang ilmu, salah satunya di bidang ilmu kita, bidang biomedis. Nanoteknologi didefinisikan sebagai suatu proses desain, karakterisasi, produksi, dan aplikasi dari suatu struktur, alat, maupun sistem dengan cara kita kontrol ukuran dan bentuknya pada skala nanometer. Karena ukurannya yang sangat kecil ini, nanopartikel yang merupakan produk dari nanoteknologi memiliki karakteristik yang sangat berbeda dari material yang berukuran lebih besar. Karena rasio permukaan terhadap volumenya yang sangat tinggi, menyebabkan peningkatan dalam reaktivitasnya, perubahan sifat optik, dan juga perubahan berbagai sifat mekanis lainnya. Dalam konteks sistem penghantaran obat, perlu digarisbawahi bahwa efek yang menguntungkan maupun efek yang merugikan dari penggunaan nanoteknologi ini sangat bergantung pada bagaimana interaksi antara nanopartikel dengan sel target, baik pada level selular maupun pada level subselular. Pada gambar yang ada pada slide, kita bisa lihat berbagai aplikasi nanoteknologi dalam bidang medisin dan juga biologi. Oleh sebab itu, silakan mahasiswa dapat mencari contoh penerapan nanoteknologi pada masing-masing aplikasi yang ada pada slide tersebut. Berikut ini adalah beberapa produk obat berbasis nanoteknologi yang telah disetujui oleh FDA dari Amerika untuk digunakan secara luas dalam clinical setting. Beberapa platform nanoteknologi yang digunakan diantaranya ada lipid base, ada polimer base, dan juga ada bahan-bahan anorganik. Produk yang paling baru yang menggunakan nanoteknologi yang muncul pada periode pandemi COVID-19 yang lalu adalah vaksin COVID-19 berbasis mRNA yang dikembangkan oleh BioNTech, Pfizer, dan juga Moderna menggunakan suatu sistem lipid nanopartikel. Produk-produk ini merupakan bukti nyata bahwa penerapan nanoteknologi di bidang farmasi sudah dapat direalisasikan untuk penggunaan secara klinis, bukan lagi pada skala proof of concept. Berikut ini adalah ilustrasi sederhana terkait proses perjalanan nanopartikel dari sejak diadministrasikan, lalu masuk ke dalam sirkulasi darah, hingga nanopartikel tersebut terakumulasi pada sel target, mengalami internalisasi ke dalam sel, hingga dia melepaskan obat yang dibawanya ke dalam target kerjanya. Prosesnya tentu saja sangat kompleks dengan berbagai barrier biologik yang perlu dilewati dalam setiap prosesnya. Dan keseluruhan proses ini sangat bergantung pada sifat kimia fisika permukaan dari nanopartikel tersebut, sehingga desain rasional perlu dilakukan untuk meningkatkan efisiensi penargetan
dan juga meminimalisasi efek samping. Proses interaksi antara nanopartikel dengan membran sel dapat terjadi melalui proses adesi maupun rekognisi. Proses adesi dapat terjadi secara non-spesifik, dalam artian permukaan nanopartikel memiliki afinitas tertentu terhadap membran sel, sehingga nanopartikel tersebut dapat menempel pada permukaan membran sel tersebut. Sedangkan proses rekognisi memerlukan perantara untuk pengenalan. Perantara di sini bisa berupa targeting ligand yang sengaja kita tautkan pada permukaan nanopartikel sehingga dia dapat berinteraksi secara spesifik dengan reseptor yang ada pada permukaan membran sel. Atau bisa juga pengenalan ini diperantarai oleh protein korona, di mana protein korona ini merupakan salah satu fenomena yang alamiah terjadi ketika nanopartikel berada di dalam sirkulasi sistemik, maka nanopartikel tersebut dapat mengadsorpsi berbagai macam protein ke permukaan nanopartikel tersebut sehingga membentuk yang disebut dengan protein korona. Rekognisi melalui targeting ligands merupakan salah satu dasar pengembangan sistem penghantaran obat bertarget secara aktif, atau dalam bahasa Inggris kita sebut dengan active targeting. Beberapa targeting ligands sudah banyak digunakan untuk tujuan ini. Contohnya misalnya Herceptin gitu ya. Herceptin di mana reseptor untuk Herceptin ini dia diekspresikan berlebih pada beberapa kondisi patologis. Salah satunya adalah kanker. Nah, setelah proses adesi atau rekognisi terjadi, maka prosesnya akan berlanjut pada proses internalisasi melalui berbagai mekanisme uptake. Mekanisme utama dari suatu nanopartikel dapat terinternalisasi ke dalam suatu sel adalah melalui mekanisme endositosis. Endositosis sendiri memiliki banyak mekanisme turunan lainnya. Antara lain ada fagositosis, ada clathrin dependent endocytosis, caveola mediated endocytosis, macropinocytosis, dan juga caveola and clathrin independent endocytosis. Bagi mahasiswa yang mengikuti perkuliahan ini, dipersilakan untuk mempelajari lebih lanjut terkait karakteristik dan juga perbedaan dari masing-masing mekanisme endositosis tersebut, dan nanti kita akan bahas lebih detail pada pertemuan minggu depan. Salah satu hal yang terpenting terkait proses internalisasi nanopartikel ke dalam sel adalah bagaimana kita bisa melakukan elusidasi jalur masuk ke dalam sel. Untuk melakukannya, pada prinsipnya kita bisa menggunakan metode inhibisi terhadap masing-masing jalur endositosis menggunakan berbagai macam inhibitor yang spesifik seperti penelitian yang pernah kita laksanakan di Sekolah Farmasi ITB seperti yang tertera pada slide. Nah, proses elusidasi ini lebih lanjut kita akan bahas secara lengkap dan detail pada pertemuan selanjutnya di minggu depan. Setelah proses endositosis terjadi, nanopartikel kemudian akan terenkapsulasi atau terjerap ke dalam suatu vesikel yang umumnya kita sebut dengan endosom. Endosom secara alamiah akan berkembang mulai dari early endosom hingga late endosom sambil membawa nanopartikel yang terperangkap di dalamnya. Akhir dari perjalanan endosom ini adalah terjadinya fusi dengan organel lisosom yang akhirnya dapat menyebabkan terjadinya degradasi nanopartikel di dalam lisosom tersebut. Untuk itu, sebelum terjadi proses fusi antara late endosom dengan lisosom, maka nanopartikel hendaknya memiliki kemampuan untuk keluar dari endosom tersebut. Proses keluarnya nanopartikel dari endosom kita sebut dengan proses endosomal escape. Ada beberapa mekanisme endosomal escape yang sudah dielusidasi oleh berbagai macam ilmuwan di dunia ini.
Setidaknya bisa dikategorikan ke dalam 4 golongan. Yang pertama ada yang kita sebut dengan fusi membran, yang kedua ada yang kita sebut dengan osmotic rupture, yang ketiga ada particle swelling, dan yang keempat ada destabilisasi membran endosom. Mekanisme endosomal escape ini sangat bergantung sekali lagi pada sifat kimia dan juga sifat fisika permukaan dari nanopartikel yang digunakan. Silakan kepada mahasiswa dapat mempelajari lebih lanjut terkait mekanisme endosomal escape ini satu persatu, dan minggu depan tentunya seperti yang tadi saya sudah sampaikan, kita akan diskusikan lebih detail pada pertemuan tatap muka di kelas. Secara umum, interaksi nanopartikel dengan membran sel dipengaruhi oleh 3 faktor utama. Yang pertama ada faktor lingkungan tempat interaksi itu terjadi. Yang kedua, dari sifat nanopartikel itu sendiri. Contohnya di sini ada ukurannya, bentuk dari nanopartikelnya, muatan permukaan nanopartikelnya, apakah kita tambahkan ligand di permukaan nanopartikelnya, dan faktor-faktor yang lain. Dan yang terakhir, tentu saja karakteristik dari membran sel yang berinteraksi dengan nanopartikel tersebut. Selanjutnya kita coba bahas sesuatu yang lebih advance, di mana di sini kita akan bahas proses targeting ke organel spesifik yang ada di sel. Salah satunya adalah organel mitokondria. Dan nanti kita akan lihat kaitannya dengan sifat kimia fisika permukaan nanopartikel untuk proses targeting ke organel tersebut. Seperti yang kita ketahui, mitokondria tersusun dari 2 lapis membran yang memiliki karakteristik yang sangat berbeda. Membran bagian luar kita sebut dengan outer mitochondria membrane, dan yang bagian dalam kita sebut dengan inner mitochondria membrane. Keduanya dipisahkan oleh suatu struktur yang kita sebut dengan intermembran space. Untuk melakukan proses penghantaran bertarget ke organel mitokondria ini, kita perlu mendesain nanopartikel yang memiliki afinitas yang baik terhadap kedua struktur membran yang ada pada mitokondria tersebut. Ada 2 kata kunci ketika kita ingin melakukan targeting ke organel mitokondria. Yang pertama, mitokondria memiliki membran yang bermuatan sangat negatif. Artinya, sistem nanopartikel atau sistem penghantaran yang kita desain haruslah dapat berinteraksi dengan baik dengan membran yang bermuatan negatif ini. Artinya kita bisa tambahkan muatan yang bersifat positif di permukaan nanopartikel yang kita desain. Yang kedua, membran mitokondria ini memiliki tingkat lipofilisitas yang cukup tinggi, sehingga sistem penghantaran yang kita desain hendaknya memiliki karakteristik lipofilisitas yang cukup, sehingga dia bisa berinteraksi dengan membran mitokondria yang sifatnya lipofilisitasnya tinggi tadi. Jadi ada 2 kata kunci. Yang pertama adalah muatan permukaan dari nanopartikelnya, preferable-nya adalah bermuatan positif, dan yang kedua, lipofilisitas dari nanopartikel itu sendiri. Tim riset kami di Sekolah Farmasi ITB telah berhasil mengembangkan suatu platform penghantaran bertarget menuju ke mitokondria. Di sini kami coba kombinasikan dequalinium klorida yang memiliki karakteristik kationik dengan suatu sistem nanopartikel berbasis liposom, ya, atau berbasis lipid yang kami beri nama dengan sistem lipodeki. Seperti yang bisa kita lihat dalam slide, kita bisa lihat bahwa terjadi akumulasi yang cukup signifikan di dalam mitokondria ketika kita bandingkan dengan liposom yang tidak dimodifikasi menggunakan dequalinium klorida. Nah, platform ini sangat menjanjikan untuk bisa diaplikasikan
Salah satunya dalam kasus yang ada di slide ini, kita mencoba untuk menghantarkan antioksidan spesifik ke mitokondria suatu sel. Selain itu, sebelumnya tim riset dari Jepang juga telah berhasil mengembangkan suatu platform liposom yang dapat bertarget atau dapat menghantarkan suatu molekul ke mitokondria yang disebut dengan sistem mitoporter yang mengusung konsep elektrostatik dan membran fusion. Penjelasan lebih lanjut terkait sistem penghantaran bertarget mitokondria ini, ya, termasuk tadi lipodeki, mitoporter, dan sistem-sistem yang lain, itu kita akan bahas lebih detail pada pertemuan minggu depan. Demikian kuliah asinkron ini saya sampaikan sebagai bahan awal untuk persiapan perkuliahan tatap muka di minggu depan. Kepada seluruh mahasiswa yang mengikuti perkuliahan ini, dipersilakan untuk melakukan pembelajaran mandiri terkait topik kuliah sebagai persiapan untuk kegiatan diskusi yang insya Allah akan kita laksanakan secara tatap muka di minggu depan. Saya ucapkan terima kasih atas atensi yang diberikan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.